kiat-kiat sebagai orang tua ya. Nah, mungkin dari sekolah nih sekarang, Kak. Bagaimana sih kiat-kiat dari sekolah mungkin kolaborasi bersama orang tua gitu yang telah dilakukan sekolah untuk upaya agar anak bisa berkembang dengan baik nih, khususnya di usia PAUD hingga SD kelas awal gitu. Terima kasih Mbak Anselna. Kalau di sekolah kami itu kolaborasinya itu pasti ada ya, karena kan setiap sekolah itu pasti ada kolaborasi antara guru, antara kepala sekolah, orang tua dan peserta didik. Kalau kolaborasi yang sudah kami laksanakan itu ya adalah kalau setiap mau ajaran baru itu kami akan melakukan rapat tahunan biasanya. Rapat tahunan itu yang akan dihadiri oleh wali murid atau orang tua siswa. Di mana di dalam di dalam rapat tahunan itu poin penting yang akan kami tanamkan adalah bagaimana caranya guru ini akan menanamkan pendidikan karakter untuk anak. Jadi lebih ke pendidikan karakternya. Karena menurut kami jika kita sudah bisa memberikan pendidikan karakter yang baik, maka si anak ini juga akan menjadi anak yang baik di kemudian hari, seperti itu. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan orang tua itu dengan membentuk komunitas komite namanya di sekolah. Dimana kalau komunitas komite itu biasanya diketuai oleh perwakilan dari wali murid, perwakilan dari orang tua siswa. Jika kami di sekolah punya program-program atau kami punya sesuatu yang ingin disampaikan yang tidak bisa kami sampaikan secara langsung, biasanya yang mewakili kami untuk menyampaikan ke wali murid yang lain atau ke orang tua yang lain adalah ketua komite itu sendiri. Jadi seperti itu Kak Anzalna. Wah, luar biasa ya kolaborasi yang telah dibangun nih di sekolah kakak antara orang tua murid dan juga sekolah. Nah, saya juga ingin menanyakan nih, harapan kali dia sebagai pengajar gitu ya. Bagaimana harapan kakak atas implementasi Merdeka Belajar episode ke-24 yang bertajuk transisi dari PAUD ke SD kelas awal yang menyenangkan? Baik, harapan saya adalah semoga dengan adanya kebijakan transisi PAUD SD ini tidak ada lagi terjadinya miskonsepsi antara orang tua, guru PAUD dan guru SD. Kemudian ke depannya untuk tahun ajaran 2023-2024 seluruh SD yang ada di Indonesia sudah menghapuskan tes calistung untuk penerimaan peserta didik barunya. Kemudian semoga guru-guru yang ada di Indonesia dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak, bagi peserta didik. Semoga guru-guru yang ada di Indonesia dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan menciptakan generasi-generasi emas di masa depan. Amin. Baik, terima kasih Kak Lydia. Dan selanjutnya Ibu Lucy Ya, ada harapan yang kalau tadi apa yang disampaikan Kak Lydia itu saya setuju banget ya. Tapi kalau saya mungkin hanya satu hal saja bahwa anak itu harus bahagia ya. Jadi kalau anak itu bahagia dari kecil, ya dia senang dari kecil, penuh sukacita, itu pastinya kedepannya dia akan melihat masa depannya juga dengan cerah, dengan positif, ya akan menyikapi dunianya itu dengan positif. Jadi harapan saya transisi PAUD SD yang menyenangkan ini akan membangun kebahagiaan pada anak, karena anak itu akan melihat belajar itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Dan anak itu kasmaran belajar sehingga nggak bosan mau belajar sampai S1, S2, S3 dia nggak masalah buat dia karena belajar itu memang menyenangkan buat dia. gitu. Luar biasa. Wah, sangat menyentuh ya kata-kata terakhir itu, anak itu emang harus bahagia gitu ya. Kecintaan terhadap belajar itu memang harus dipupuk semenjak kecil gitu. Karena kan kita sebagai pembelajar seumur hidup gitu ya. Pembelajar sepanjang hayat. Betul sekali. Kita harus mau terus belajar gitu untuk menambah kapasitas kita dari hari ke hari seperti itu. Dan juga pendidikan Indonesia ini kan sebagai guru sudah memiliki semangat yang tinggi, sebagai orang tua sudah melek gitu kan untuk perkembangan anaknya seperti itu. Dan pastinya kalau saya gitu ya melihat pendidik yang bersemangat seperti Kak Lydia dan juga ibu yang memiliki pengetahuan yang sangat luas mengenai pendidikan anak usia dini terutama gitu ya, saya yakin sih insya Allah pasti Indonesia akan banyak sekali nih tumbuh bibit-bibit Indonesia emas di masa depan. Amin. Amin gitu ya. Baik, terima kasih banyak nih si Kak Lydia atas sesi diskusi dan bincang-bincangnya ya. Gak terasa nih kita udah
hampir 1 jam kayaknya ya kita ngobrol-ngobrol seru kayak gini gitu. Dan juga saya ada satu kutipan nih dari Nelson Mandela yang saya kutip sendiri gitu, bahwa Nelson Mandela menyatakan pendidikan merupakan senjata terkuat yang bisa dimiliki manusia gitu loh. Jadi manusia itu bisa melakukan apapun apabila dia memiliki pendidikan yang kuat, dan juga pendidikan itu yang pastinya gitu kecintaannya itu dibangun semenjak kecil gitu, yang banyak sekali nih ilmu yang sudah saya dapatkan dari Bu Lucy dan juga Kali dia, dan juga yang pasti sahabat Dikbud di rumah sudah mencatat ya poin-poin penting yang harus diperhatikan untuk anak mereka ataupun kerabat ataupun sepupu gitu ya, agar bisa membangun Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju lagi ke depannya. Seperti Amin, itu. amin. Luar biasa sekali. Aduh, rasanya kayak nggak mau sudahan gitu ya, nggak mau udahan, pengen ngobrol lagi kali ya, tapi mungkin kita ngobrolnya lanjut di belakang layar kali ya Kak abis ini. Baik sahabat Dikbud, terima kasih telah menyaksikan siniar Merdeka Belajar. Kesempatan kali ini luar biasa sekali, saya bisa bertemu dengan dua sosok yang luar biasa, Kartini modern mungkin ya gitu, yang menjadi panutan saya pastinya di kemudian hari. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya pada siniar kali ini. Dan juga terima kasih kepada sahabat Dikbud yang sudah menonton siniar ini sampai akhir. Saya Anzala Nuraini Alifa pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun perbuatan yang telah saya lakukan selama siniar ini berlangsung. Izin mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di siniar selanjutnya.